قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas video dari seorang Habib kaum muslimin. Dan seperti biasa, video tentang karomah. Dan seperti biasa juga, isinya doktrin. Dan seperti biasa, tujuannya untuk memuliakan klan para habaib Ba'alawi kaum muslimin, ya. Di sini kaum muslimin ada sebuah video dari seorang Habib yang bercerita tentang mimpinya. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seperti biasa, para habaib ini modal mimpi saja kaum muslimin sudah jadi dalil, sudah jadi landasan dalam beragama Islam kaum muslimin. Dan ini mimpinya gokil kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Mudah-mudahan saya tidak ujub dan riya serta sum'ah bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kerawuhan Kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam. Tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, "Ayo Quraisy, cepetan siap-siap." Ada apa? Di situ ada Kanjeng Nabi. Maka saya turun dari rumah keluar, menemui Kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Begitu saya sampai di sana, maka saya akan selaman kepada Kanjeng Rasul. Tapi Kanjeng Rasul mengatakan, selamanlah kepada gurumu terlebih dahulu. Di situ ada Habib Umar. Nah kaum muslimin, ya, dia ini pengen dianggap bahwa ya namanya cucu Nabi kaum muslimin, ya. Nemuin Nabi dalam keadaan hanya berkaos dalam saja ya nggak masalah, ya. Ketemu kakeknya sendiri. Dan kaum muslimin, ini bisa ditebak lah kaum muslimin arahnya kemana. Arahnya ini adalah untuk mengangkat para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Ya dia sebut tadi, ketika dia turun dari rumah, mungkin rumahnya lantai 2, lantai 3, lantai 4 kaum muslimin, ya. Orang kaya Habib kok, ya. Ketika dia turun dari rumah, ya, mendatangi Rasulullah SAW, mau bersalaman dengan Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, salami dulu gurumu. Ya, siapa ternyata gurunya? Habib Umar bin Hafiz. Ya. Jadi sebelum dia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia untuk bersalaman dengan gurunya dulu, ya, Habib Umar bin Hafiz. Dan terlihat bahwasanya ini ahlul bait Nabi kaum muslimin. Semuanya ahlul bait Nabi. Terbukti di dalam mimpi datang bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dari mimpi saja mereka sudah senangnya luar biasa kaum muslimin, ya. Seolah-olah mimpi itu menjadi legalitas bahwasanya mereka ini adalah ahlul bait. Mereka ini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini jelas tujuannya untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat Habib Umar bin Hafiz, ya, yang katanya wali kutub. Kutub apa? Kutub selatan, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Saya menuju kepada Habib Umar untuk selaman, beliau meletakkan tangannya di belakang. Tidak mau selaman, suruh selaman kepada Rasulullah. Hanya saya balik lagi kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tersenyum memberikan tangannya. Lalu saya selaman kepada Habib Umar. Setelah itu Rasulullah langsung ngomong ke saya, "Lah kamu kok cuman pakai begini? Mana bajumu?" Saya bilang, "Mau kemana ya Rasulullah?" "Lah mau ke Jalsa Itsnin. Orang-orang sudah pada datang. Ayo cepetan." Saya lari ke rumah. Lalu keluar dari rumah saya bareng dengan Habib Mundir Al-Musawah nyusul Kanjeng Rasul menuju ke Jalsa Itsnin. Pada saat saya sampai ke masjid terlambat, Nabi Muhammad sudah duduk di depan. Bersama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtut Turar. Di sampingnya ada Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, sahibul Maulid Daiba. Di sebelahnya lagi ada Al-Imam Al-Barzanji, dan di sebelahnya lagi ada Al-Imam pengarang Maulid Syaraful Anam. Kemudian Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW meminta buku kepada Habib Umar untuk membaca Maulid Diyaul Lami. Disaksikan dan diridhai oleh
para imam maulid Nabi Muhammad SAW seperti Al-Imam Ad-Daibai, Imam Al-Barzanji, dan Imam Syaraful Anam. Jadi para habaib itu kaum muslimin kalau cerita ya, memang selalu seperti ini kaum muslimin. Ya, untuk mengangkat harkat derajat martabat para klan Ba'alawi kaum muslimin. Ya, bahkan mimpi pun dijadikan dalil ya. Berbangga dengan mimpi, katanya takut sombong, bukan sombong ya. Mudah-mudahan bukan sombong, bukan ujub. Lah kalau sekedar mimpi, kok mau disebut ujub? Itu ujub apanya? Cuma mimpi. Orang ada yang mimpi masuk surga, mimpi bisa terbang ya. Kalau mau dibanggakan tuh apanya, orang cuma mimpi kaum muslimin ya. Tapi akidah-akidah orang-orang sesat seperti ini ya memang mimpi saja dianggap dalil kaum muslimin ya. Dan jelas cerita mimpi dia ini tujuannya adalah untuk mengangkat harkat derajat dan martabat para habaib Bani Ba'alawi. Ya coba kehadiran Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya itu bersama dengan para habaib. Ada Habib Munzir, ada Habib Umar bin Hafiz, ya, dan yang lainnya kaum muslimin. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW ini akan mendatangi sebuah majelis maulid, ya, majelisnya salah seorang dari para habaib kaum muslimin. Ternyata di sana dibacakan kitab-kitab maulid, ya, yang kemudian ada salah satu kitabnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW yang katanya diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sangat membagongkan ceritanya kaum muslimin. Ini kan tujuannya untuk mengangkat karya-karya para habib kaum muslimin. Ini menjauhkan umat dari kitab-kitab para ulama. Ya. Ini cara-cara mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitab para ulama. Ya, kaum muslimin diajak oleh mereka untuk membaca kitab-kitab maulid karya dari para habaib. Yang ada namanya Simtud Duror, Rotibul Haddad, ada Rotib apa lagi, ya, ada kitab apa lagi. Pokoknya kitab-kitab karangan para habib kaum muslimin. Jadi ini jelas menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Ya. Ini membodohi kaum muslimin. Dan kalau kaum muslimin jauh dari ilmu, mereka bodoh, nggak ngerti syariat Islam yang hak, maka akan begitu mudahnya mereka didoktrin oleh para habaib kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kaum muslimin banyak yang sadar ya bahwa mereka ini sebenarnya dibodoh-bodohi oleh para habaib kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Dibaca ya Rabbi salli ala Muhammad oleh Kanjeng Rasul sendiri. Saya lihat jamaah yang hadir bercucuran air mata. Karena ketika membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, biasanya orang lain baca buat Kanjeng Nabi. Tapi pada malam hari itu Kanjeng Nabi membaca untuk dirinya buat jamaah yang hadir semuanya. Menangis bercucuran air mata yang hadir. Setelah ya Rabbi salli rampung dibaca, maka kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang-orang tersebut untuk membaca maulid, termasuk Al-Daibai, Al-Barzanji, dan Imam pengarang kitab Maulid Syaraful Anam. Saya duduk di belakang. Nabi melihat dan mengisyarahkan untuk maju. Saya maju sampai pertengahan duduk. Nabi melihat lagi lalu mengisyaratkan saya untuk lebih mendekat. Saya mendekat sampai duduk di soft belakang soft kedua. Kemudian Nabi mengisyaratkan untuk maju ke depannya. Saya takut untuk maju. Karena di depan saya lihat para ulama-ulama yang tidak saya kenal siapa mereka. Dengan jubbah dan imamahnya dan dengan wajah seterang bulan purnama semuanya. Akhirnya dengan gemetar saya coba untuk memberanikan diri melangkah duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mendekatkan wajahnya ke wajah saya dan berbicara. Ternyata yang dibicarakan oleh Rasulullah bukan pertanyaan yang besar. Tetapi itu yang membuat saya kokoh dan kukuh untuk menjalankan amanah Majlis Jalsatul Itsnain. Ternyata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada saya, itu siapa namanya? Kebetulan jamaah yang ada di situ saya kenal. Itu namanya Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Oh dari desa Anu. Sebelahnya lagi siapa namanya? Itu Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Dari sana. Itu siapa? Ditunjuk satu-satu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kira-kira 2, 3, 4 soft yang ditanyakan. Satu persatu ditanya. Lalu kemudian saya terbangun dari tidur. Mimpi itu saya haturkan ke panjenengan Ipun Habib Umar guru saya dengan dalam telepon. Lalu beliau berkata bahwa itu adalah isyarah bahwa Maulid Bia'ul Lami ketika dibaca pasti diridhain oleh Sohibul Maulid Al-Mutaqaddimin, pengarang-pengarang Maulid yang penuh barokah seperti Daibai, Barzanji, dan buku Maulid Syaraful Anam. Nah kaum muslimin jelas ya dari cerita Habib ini namanya Habib Quraisy Baharun ya.
Dari cerita orang ini kaum muslimin, jelas ya tujuannya adalah untuk mengangkat klan Bani Ba'alawi ya dan segala sesuatu yang ada di klan Bani Ba'alawi. Termasuk kitab-kitab Maulid karangan mereka ini kaum muslimin ya. Tujuan mereka ini untuk mengangkat klan Bani Ba'alawi bahwa mereka adalah benar zuriat Nabi Muhammad SAW dan karya-karya mereka ini diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalilnya mimpi. Ya, ini dalilnya mimpi kaum muslimin. Di dalam agama Islam ini kaum muslimin gak ada mimpi dijadikan dalil kecuali mimpi dari para nabi. Ya, kalau para nabi mimpinya itu wahyu kaum muslimin. Lah kalau mimpi kita dijadikan dalil kan kacau. Ya. Apalagi dijadikan landasan untuk ibadah. Ini kacau lagi kaum muslimin. Akan berapa banyak ibadah yang asalnya dari mimpi, yang akhirnya meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah jelas dituntunkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kaum muslimin, ini apa nggak menjauhkan umat dari para ulama kaum muslimin ya? Jamaahnya ini tidak lagi dikenalkan dengan biografi para ulama, para imam 4 mazhab, ya, para ahli hadis, ya, apa saja karya-karya mereka, kitab-kitab mereka, nggak lagi dikenalkan dengan itu kaum muslimin. Yang dikenalkan adalah Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Kitabnya kitab maulid ini, maulid itu, rotib ini, rotib itu. Kemudian dikatakan kitab maulid ini, kitab maulid itu, rotib ini, rotib itu sudah diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW dan setiap pembacanya pasti diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan namanya pembodohan umat kaum muslimin, menjauhkan umat Islam dari ilmu. Ya, coba kita bayangkanlah kaum muslimin, para ulama yang jelas-jelas kitab-kitab mereka ini bermanfaat sampai sekarang ini, dan yang memanfaatkan itu juga semua kalangan kaum muslimin. Ya, seperti kitab Bukhari, kitab Imam Muslim, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, ya, para imam madhab, ya. Nggak ada satupun mereka ini demi mengangkat kitab-kitab karya mereka. Mereka mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meridhoi kitab-kitab mereka. Nggak pernah kaum muslimin. Ya. Nggak pernah. Ini Habib, ya, kitab-kitab mereka kitab apa? Isinya apa? Yang pakai siapa? Kok sampai disebut Nabi Muhammad SAW meridhoi kitab tersebut, meridhoi orang-orang yang membaca kitab tersebut? Coba kaum muslimin, ya. Padahal nggak ada para imam, ya katakanlah Imam Bukhari, nggak pernah Imam Bukhari menyebutkan bahwa dia ini mendapatkan mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang membaca kitab tersebut diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada kaum muslimin. Padahal kitab beliau ini jelas bermanfaat kaum muslimin, digunakan di seluruh dunia. Ya, coba kalau kitab rotib-rotibnya Habib, kitab rotib-rotib, kitab maulid yang baca siapa sih? Ya, cuma kalangan mereka, cuma Habib dan Muhibbin. Yang seperti itu mereka berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW demi mengangkat klan mereka, demi mengangkat apa-apa yang mereka buat kaum muslimin. Ini kan pembodohan umat namanya kaum muslimin, ya. Jelas ini menjauhkan umat dari mengenal syariat Islam yang benar kaum muslimin. Karena secara perlahan mereka ini dijauhkan dari kitab-kitab para ulama kaum muslimin. Yang akhirnya nanti mereka tidak lagi takzim kepada para ulama, yang akhirnya mereka ini lebih takzim kepada para habaib, bahkan sampai seperti menuhankan para habaib kaum muslimin. Ya, nanti nama Habib bisa dijadikan jawaban ketika ditanya oleh malaikat man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ya, dan macam-macam lah kaum muslimin, ya. Dan kalau kita menyimak cerita-cerita dari para habaib, ya memang cara mereka mengunggulkan para habaib ini sudah sangat luar biasa kaum muslimin. Ada yang bisa ke surga kapan saja, ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa terbang, ada yang bisa ke langit sehari itu 70 kali, ya, Mi'raj 70 kali. Sedangkan para imam yang jelas-jelas mereka ini keilmuannya diakui dari zaman, wah entah kaum muslimin, ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, keilmuan mereka jelas diakui, karya-karya mereka jelas bermanfaat, tapi nggak ada satupun dari mereka yang memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki oleh para habaib kaum muslimin. Yang bisa terbang, yang bisa masuk surga kapan saja, yang bisa memadamkan api neraka, yang namanya bisa dijadikan jawaban
bagi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dan lain sebagainya ya. Ini jelas cerita dari para habaib yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Mudah-mudahan para muhibbin disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah supaya mengenal agama Islam ini yang hak kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka orang tersebut akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam hadis tersebut. Kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas diri kita, sehingga kita dimudahkan untuk memahami agama Islam ini yang hak kaum muslimin, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.